Selamat sore Pak Batara dan teman-teman. Saya Agustina dengan NIM 2018-50406. Hari ini akan menjelaskan mengenai kesalahan berbahasa dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada pemahaman kesalahan dan kekeliruan berbahasa. Kesalahan dalam berbahasa Indonesia yaitu pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, dan paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku, serta pemakaian ejaan dan tanda baca yang menyimpang dari sistem ejaan dan tanda baca yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam buku Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kesalahan berbahasa terjadi secara sistematis karena belum dikuasainya sistem kaidah bahasa yang benar. Kesalahan berbahasa ini meliputi pemakaian bahasa secara lisan maupun tulisan. Selain kesalahan berbahasa, ada pula yang namanya kekeliruan berbahasa. Kekeliruan berbahasa ini pada umumnya disebabkan oleh faktor performansi. Kekeliruan berbahasa ini terjadi secara sistematis, namun terjadi karena kegagalan merealisasikan sistem kaidah bahasa yang sebenarnya sudah dikuasai oleh individu tersebut. Kekeliruan ini bersifat acak, berarti bahwa kekeliruan ini terjadi pada berbagai tataran linguistik dan kekeliruan ini dapat diperbaiki sendiri oleh individu tersebut bila lebih mawas diri dan lebih memusatkan perhatian atau lebih peka. Ada pula kesalahan disebabkan oleh faktor kompetensi yang memiliki arti bahwa individu yang bersangkutan belum memahami sistem linguistik bahasa yang digunakan oleh individu tersebut. Kesalahan ini terjadi secara konsisten dan sistematis. Kesalahan ini dapat berlangsung lama apabila tidak diperbaiki. Umumnya perbaikan ini dilakukan oleh orang lain melalui latihan, praktik, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya ada taksonomi linguistik. Taksonomi linguistik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fonologi. Fonologi merupakan kajian bahasa yang mempelajari ilmu bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh manusia. Fonologi ini terdiri dari kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Fonologi mencakup pengucapan dalam bahasa lisan dan ejaan dalam bahasa tulisan. Lalu yang kedua ada morfologi. Morfologi terdiri dari kata morf yang berarti bentuk dan logi yang berarti ilmu. Jadi morfologi berarti cabang ilmu yang mempelajari bentuk kata, perubahan serta dampak dari perubahan tersebut terhadap arti dari kata tersebut. Morfologi mencakup prefiks, infiks, sufiks, konfiks, simulfiks, dan juga pengulangan kata. Lalu yang ketiga ada sintaksis. Kalau morfologi tadi merupakan cabang ilmu yang mempelajari bentuk kata, maka yang sintaksis ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari bentuk dari suatu kalimat. Sintaksis ini mencakup frasa, klausa, dan juga kalimat. Lalu yang keempat ada semantik. Semantik merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang makna dari suatu bahasa. Ilmu ini digunakan untuk memahami ekspresi manusia melalui bahasa. Lalu yang berikutnya ada kesalahan penggunaan ejaan dalam berbahasa. Kesalahan ini adalah kesalahan dari penulisan kata. Kesalahan ini meliputi kesalahan penulisan kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, dan lain-lain. Kesalahan ini termasuk ke dalam kesalahan fonologis. Yang pertama ada gabungan kata majemuk dan bagian-bagiannya ditulis terpisah. Yang salahnya itu duta besar tanpa menggunakan spasi, tanggung jawab tanpa menggunakan spasi, tanda tangan tanpa menggunakan spasi. Yang benarnya itu seharusnya duta spasi besar, tanggung spasi jawab, tanda spasi tangan. Lalu yang berikutnya ada gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata harus ditulis serangkai. Contoh yang salahnya ada dharma spasi siswa, dari spasi pada spasi hal. Yang benarnya itu seharusnya dharma siswa tanpa menggunakan spasi, daripada tanpa menggunakan spasi, padahal tanpa menggunakan spasi. Lalu yang berikutnya ada gabungan kata yang salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata yang mengandung arti penuh
ditulis serangkai. Contoh yang salahnya ada tuna spasi rungu, tuna spasi grahita, catur spasi wulan. Yang benarnya itu seharusnya tuna rungu tanpa menggunakan spasi, tuna grahita tanpa menggunakan spasi, catur wulan tanpa menggunakan spasi. Lalu yang keempat ada gabungan kata yang muncul akibat adanya imbuhan awalan dan akhiran, ditulis serangkai dengan unsur gabungan yang paling dekat dengan imbuhan tersebut. Contoh yang salahnya ada tanda tangani, menyebarluaskan tanpa menggunakan spasi. Yang benarnya itu seharusnya tanda spasi tangani, menyebar spasi luas. Lalu yang berikutnya ada gabungan kata akibat adanya imbuhan awalan dan akhiran, ditulis serangkai seluruhnya. Contoh yang salahnya ada menggaris spasi bawahi, pencampur spasi adukan, ditanda spasi tangani. Yang benarnya itu seharusnya menggaris bawahi tanpa menggunakan spasi, pencampur adukan tanpa menggunakan spasi, dan yang terakhir ditanda tangani tanpa menggunakan spasi. Lalu berikutnya ada contoh dari kesalahan pemilihan kata. Contoh kalimat yang salahnya ada kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sedangkan yang benarnya itu seharusnya kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu berikutnya ada contoh dari kata baku dan tidak baku. Kata tidak bakunya ada antri. Seharusnya kata bakunya antre. Lalu contoh kedua ada tidak bakunya kerupuk. Yang bakunya seharusnya kerupuk. Contoh ketiga yang tidak baku coklat. Bakunya harusnya coklat. Contoh keempat ada izin menggunakan J. Bakunya harusnya izin menggunakan Z. Lalu contoh berikutnya ada hijau, kata bakunya seharusnya hijau. Contoh berikutnya ada telur, sedangkan kata bakunya seharusnya telur. Lalu contoh berikutnya ada sutera, seharusnya kata bakunya sutra. Contoh berikutnya kualitas menggunakan W, bakunya seharusnya kualitas menggunakan U. Berikutnya ada tahu, kata bakunya seharusnya tahu. Contoh yang terakhir ada tidak bakunya resiko, sedangkan kata bakunya seharusnya adalah risiko. Lalu berikutnya ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tersusun sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku dan memperhatikan penempatan tanda baca serta pemilihan kata yang tidak memiliki maksud yang rancu atau terbelit-belit. Kalimat efektif memiliki beberapa ciri. Beberapa ciri diantaranya yang pertama adalah memiliki unsur utama sebuah kalimat, yaitu subjek dan predikat. Lalu menggunakan kaidah EYD. Lalu berikutnya tidak menggunakan kata-kata yang mubazir. Yang contoh ciri-ciri terakhir yang saya tahu ada bentuk bahasa konsisten. Bentuk bahasanya harus konsisten. Lalu contoh dari kalimat efektif dan tidak efektifnya, ada yang tidak efektifnya itu Ray masuk ke dalam kamar. Kalimat efektifnya seharusnya Ray masuk ke kamar. Contoh berikutnya ada Naufal sakit gigi sehingga Naufal tidak bisa masuk sekolah. Kalimat efektifnya itu seharusnya Naufal sakit gigi sehingga tidak bisa masuk sekolah. Lalu contoh yang terakhir ada sering keluarga yang dari daerah pedalaman tinggal di luar kota lama dan banyak adalah petani. Kalimat efektifnya adalah warga dari daerah pedalaman yang sebagian besar adalah petani sering tinggal di luar kota untuk waktu yang lama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.